Upaya yang tengah dilakukan ini akan sulit untuk terlihat dampaknya dalam penurunan kasus apabila tidak masyarakat turut serta untuk menekan penularan. Evaluasi terkait pembatasan mobilitas yang telah dilakukan selama 1 minggu PPKM darurat kemarin sudah mulai terlihat hasilnya, di mana terjadi penurunan mobilitas ke tempat kerja, tempat umum, tempat wisata, dan stasiun. Namun, penurunan mobilitas ini belum cukup untuk menurunkan angka kasus, mengingat selama beberapa hari terakhir, kasus terus meningkat bahkan mencapai lebih dari 50.000 kasus per harinya. Peningkatan kasus yang tajam sebagian besar terjadi akibat penularan di tingkat keluarga. Untuk itu, saya perlu menegaskan bahwa peran masyarakat sangat besar dalam menekan klaster keluarga. Dengan pelaksanaan isolasi mandiri yang baik dan benar, serta tindakan sedini mungkin sejak anggota keluarga mengalami gejala COVID-19 atau menjadi kontak erat pasien COVID-19. Sebagai informasi, saat ini pemerintah telah menyediakan 20 rumah sakit darurat dengan total kurang lebih 9.000 tempat tidur, 12 rumah sakit lapangan dengan total kurang lebih 3.000 tempat tidur, serta tempat isolasi terpusat dengan total lebih dari 20.000 tempat tidur di Pulau Jawa dan Bali. Untuk itu, apabila masyarakat tidak mungkin untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, maka dapat melakukan isolasi di tempat isolasi terpusat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah masing-masing yang dibantu oleh pemerintah pusat. Satgas atau posko di tingkat desa atau kelurahan dan RT atau RW menjadi unsur penting sebagai garda terdepan yang membantu warga suspek COVID dan keluarganya. Untuk itu, kepada pemerintah daerah, mohon dapat benar-benar memahami urgensi posko di tingkat desa atau kelurahan. Posko harus memastikan RT RW di wilayah kerjanya mendata dan memantau warganya yang melakukan isolasi mandiri, serta berkoordinasi dengan puskesmas dalam tracing dan testing untuk kontak erat dan rujukan warga ke tempat isolasi terpusat atau rumah sakit. Posko juga bertanggung jawab dalam koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk melakukan pembatasan mobilitas yang lebih ketat lagi, mengingat masih tingginya mobilitas pada wilayah yang lebih kecil. Seperti yang saya sampaikan berulang kali pada konferensi pers, bahwa masih lebih dari 20 provinsi yang posko terbentuknya di bawah 10%. Mohon diperhatikan dan saya minta di minggu depan sudah ada penambahan posko terbentuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur isolasi mandiri di rumah yang harus diketahui masyarakat luas. Perlu ditekankan bahwa syarat kasus positif yang dapat melakukan isolasi mandiri ialah jika tidak ada fasilitas isolasi terpusat terdekat yang tersedia dan diperuntukkan hanya untuk kasus yang tidak menunjukkan gejala atau gejala ringan. Berikut prosedur yang harus diperhatikan, baik sebelum atau saat prosedur isolasi mandiri dilakukan. Pertama, persiapan prosedur isolasi mandiri yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan stok obat-obatan dasar seperti vitamin C, D, Zn atau zinc, atau jenis obat-obatan lain sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian yang kedua, mempersiapkan alat-alat kesehatan dasar seperti termometer atau pengukur suhu dan oximeter atau pengukur saturasi oksigen. Yang ketiga adalah mempersiapkan masker dan cairan desinfektan yang dapat terbuat dari air dengan sabun atau deterjen maupun cairan desinfektan dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, menyediakan ruangan terpisah yang tidak terakses oleh anggota keluarga lainnya. Yang kelima, mempersiapkan daftar kontak orang terdekat dan terpercaya maupun hotline penting untuk perbantuan saat darurat. Selanjutnya, hal yang penting juga diketahui adalah diperhatikan prosedur isolasi mandiri yang dilakukan yaitu pertama, menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan berolahraga 3-5 kali seminggu, makan makanan bergizi seimbang,
dan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Kemudian berikutnya yang kedua adalah pengelolaan sampah dan limbah harian harus dilakukan dengan hati-hati oleh pendamping, minimal menggunakan APD. Barang habis pakai harus disimpan dalam wadah tertutup, sedangkan barang yang tidak habis pakai harus dibersihkan terpisah dengan barang yang digunakan oleh anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, selanjutnya, melakukan disinfeksi rutin, khususnya kepada alat-alat rumah tangga yang sering disentuh, contohnya gagang pintu, keran, toilet, wastafel, saklar, meja, atau kursi. Kemudian selanjutnya menjamin bahwa ruangan isolasi mandiri mendapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik melalui secara rutin membuka jendela kamar. Sebisa mungkin melakukan pencatatan mandiri terkait perkembangan setiap gejala dan kondisi tubuh seperti suhu tubuh, laju nafas, maupun saturasi oksigen perharinya dengan alat kesehatan yang dimilikinya untuk memudahkan proses pencatatan yang akurat oleh petugas puskesmas yang mengawasinya. Dan pastikan isolasi mandiri dilakukan minimal 10 hari untuk kasus tanpa gejala dan 10 hari untuk kasus dengan gejala ringan dengan tambahan 3 hari dalam keadaan tanpa gejala. Jika terjadi perburukan kondisi yang umumnya ditandai dengan gejala demam, batuk, kemudian sesak nafas cepat dengan frekuensi lebih dari 30 kali per menit, maka segera hubungi nomor darurat dan layanan dokter atau petugas puskesmas setempat. Pastikan protokol kesehatan saat memobilisasi pasien ke puskesmas atau rumah sakit diterapkan secara ketat, menggunakan ambulans milik pemerintah setempat dengan petugas yang mengenakan APD secara lengkap. Saya perlu ingatkan bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek untuk dapat memanfaatkan layanan gratis konsultasi dokter dan jasa pengiriman obat pokok secara gratis bagi pasien COVID-19 melalui 11 fasilitas telemedicine. Layanan ini dapat dimanfaatkan setelah pasien melakukan testing di laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. Kedepannya, pemerintah akan berupaya memperluas fasilitas ini ke berbagai daerah lainnya. Kita tahu bahwa keadaan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Namun, dimohon kepada masyarakat untuk tetap waspada tanpa merasa takut secara berlebihan. Saat ini, senjata ampuh kita ialah menjalankan protokol kesehatan secara sempurna dan konsisten. Dan tidak akan bisa kita lakukan jika kita cemas atau dipenuhi rasa takut dan khawatir. Bukan saatnya kita merasa canggung, tidak enak, atau bahkan merasa acuh untuk menerapkan protokol kesehatan baik saat isolasi mandiri maupun berkegiatan lain. Ini adalah mandat kolektif nasional untuk memakai masker, menutup hidung dan mulut secara sempurna, menjaga jarak minimal 1 meter saat beraktivitas di luar rumah, dan mencuci tangan bahkan sesering yang kita bisa. Dimohon kerjasama masyarakat untuk kompak menjalankan pengendalian COVID-19 secara sungguh-sungguh. Selanjutnya, saya hendak menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya mewakili pemerintah Indonesia atas berbagai gerakan saling bantu yang diinisiasi oleh masyarakat, contohnya layanan bantuan pengisian tabung oksigen dari rumah ke rumah, maupun bantuan pasokan kebutuhan dasar bagi pasien yang harus isoman di rumah dan tinggal sendiri. Semoga usaha kita bersama melawan COVID-19 dapat segera membuahkan hasil dan kondisi COVID-19 dapat segera kembali terkendali. Terakhir, mohon kepada masyarakat untuk tidak memanfaatkan situasi termasuk adanya layanan bantuan yang ada untuk kepentingan beberapa pihak atau perseorangan. Hindari pula untuk membuat kegaduhan dengan menyebar hoaks atau berita yang tidak benar dan memperkeruh suasana. Ini saatnya kita menjadi kuat dengan bersatu saling membantu. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan terkait penanganan COVID-19 yang berkembang dalam beberapa hari ini.
pemerintah menyadari terdapat beberapa orang yang terdampak kondisi kesehatan kejiwaannya selama masa penerapan kebijakan PPKM darurat dan PPKM diperketat ini, baik karena kondisi keluarga, sosial, maupun finansial. Oleh karena itu, pemerintah bermitra dengan beberapa organisasi lainnya, termasuk Himpunan Psikologi Indonesia, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan psikologi sejiwa atau sehat jiwa dengan menghubungi hotline 119 extension 8. Fasilitas ini akan memberikan layanan psikologi untuk keluhan seperti kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ataupun stres langsung dari para ahlinya dan diharapkan mampu membantu masyarakat untuk menjadi sehat secara menyeluruh. Selanjutnya, menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha, Menteri Agama telah mengeluarkan 2 surat edaran, yaitu Surat Edaran Nomor 16 terkait petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi di luar wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dan Surat Edaran Nomor 17 tahun 2021 terkait peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pada prinsipnya, surat-surat edaran ini bertujuan untuk memastikan berjalannya protokol kesehatan selama rangkaian ibadah Idul Adha, termasuk juga meniadakan sementara peribadatan di tempat ibadah berupa takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah pemberlakuan PPKM darurat. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, bahkan setelah ibadah Hari Raya Idul Adha yang dilakukan dengan menghindari kegiatan yang memicu kerumunan sehingga klaster keluarga dapat dicegah. Selanjutnya, Satgas di daerah harus segera menindaklanjuti surat edaran ini dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait seperti pengurus masjid, ulama, panitia korban, dan lainnya untuk memastikan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan di dalam surat edaran ini. Selain itu, kepada pengurus masjid dan ulama juga diminta untuk dapat mensosialisasikan ketentuan di dalam surat edaran ini kepada jemaah di wilayahnya masing-masing. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari media. Oke, pertama ada pertanyaan dari Voice of America. Ada satu pertanyaan dari media bahwa vaksin Sinovac dinilai gagal melindungi warga dari varian Delta. Salah satunya banyak nakes yang gugur meskipun sudah divaksin. Selain nakes yang akan diberikan booster dosis ketiga dengan Moderna, bagaimana dengan masyarakat? Apakah ke depan memungkinkan juga diberikan booster dosis ketiga bagi masyarakat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Voice of America. Untuk saat ini secara umum 2 kali dosis vaksin sudah cukup bagi masyarakat umum untuk membentuk kekebalan individu karena studi ilmiah menunjukkan rata-rata antibodi pada populasi dapat bertahan dalam jangka waktu bulanan, bahkan tahunan. Walaupun secara fakta, adanya berbagai macam varian dapat mempengaruhi transmisibilitas maupun efektivitas vaksin yang telah diberikan. Dalam hal ini, WHO menyatakan bahwa keberadaan vaksin COVID-19 masih penting, terutama dalam meminimalisir gejala yang ditimbulkan. Kejadian kemunculan kasus positif setelah divaksinasi nyatanya juga telah ditelaah. Salah satu studi kohort dari 1,8 juta genom virus COVID-19 dari 183 negara di dunia menyatakan bahwa pasien yang sudah divaksinasi dan positif memperlihatkan adanya penurunan mutasi yang terjadi. Oleh karena itu, vaksinasi berperan penting dalam meminimalisir munculnya varian baru. Terlepas dari adanya penambahan kebijakan booster dosis ketiga untuk tenaga kesehatan, pemerintah akan tetap fokus pada akselerasi vaksinasi
demi pencapaian kekebalan komunitas di akhir tahun 2021. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.